Oke, kita mulai. Udah lewat 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sip. Oke, kita hari ini ada materi yang mungkin sedikit beda dari yang biasanya ya. Kalau biasanya terkait dengan teknologi, ini sedikit belok ya. Jadi nggak terkait teknologi, tapi sebenarnya ini adalah satu hal yang sangat penting ya. Ini adalah hal yang sangat penting. Oke, jadi ini kita akan bahas mengenai bakat. Orang banyak yang bilang passion. Jadi sering juga orang ngomong gue banget atau istilah-istilah lain yang banyak ditemui uh, di pergaulan sehari-hari ya. Jadi intinya kita akan coba kenapa sih kita harus kenal dengan bakat kita gitu. Dan sebenarnya bakat itu apa sih? Gitu. Kok bisa ya untuk mempermudah kesuksesannya. Oke, saya Ahmad Yuryadi. Saya hari-hari uh, dosen di Teknik Elektro UPN Veteran Jakarta. Saya juga uh, founder dari Riset Bisa AI. Ya, sorry. Jadi sekarang saya tanya nih, siapa yang menurut kalian nih akan sukses nih? Yang kiri orang yang penyendiri atau yang orang suka bersosialisasi. Jadi kira-kira mana yang akan lebih mudah sukses? Ya, coba tolong di kolom chat menurut kalian yang mana nih? Kita lihat umumnya pada jawab yang sosialisasi. Oke, sekarang kita lanjut dulu yang berikutnya. Nah, kalau yang ini, yang mana nih? Jadi ada orang yang pintar dan rajin, yang satu lagi yang malas mikir, mager, itu malas ya mager lah, ya malas mikir lah, atau yang lain-lain ya. Oke, kalau menurut kalian yang mana nih? Ya, di antara dua orang ini. Dua-duanya, jadi yang pintar dan rajin sama yang malas mikir, dua-duanya akan sukses gitu ya. Oke, kita lihat ya. Nah, ya. Nah, ternyata nih ya, ini yang pintar rajin sama yang penyendiri ini adalah orang yang sama nih. Nah, ini juga orang yang bersosialisasi ternyata adalah orang yang sama dengan malas mikir. Ya bukan berarti orang yang bersosialisasi malas mikir ya enggak, tapi dalam kasus ini adalah orang yang sama. Nah, kalau sekarang kalau kondisi yang seperti ini, nah, menurut kalian mana nih yang kiri atau yang kanan? Jadi ini orang penyendiri tapi pintar dan rajin. Senang bersosialisasi. Kira-kira yang mana nih? Oke, ada yang kiri, ada yang lagi yang kiri. Ya. Oke ya, sekarang kita lihat ya, kita detilin. Ya. Jadi kalau kita coba pilah ya, jadi yang pintar dan rajin itu kan kekuatan ya. Pintar dan rajin itu kekuatan. Sama dengan bersosialisasi itu adalah satu kekuatan ya, atau bisa dibilang ya nilai tambah lah ya. Sedangkan penyendiri itu bisa dibilang kelemahan. Demikian juga dengan malas mikir ya, kelemahan. Jadi kalau lihat di sini pada dasarnya setiap orang itu memiliki kekuatan dan kelemahan ya. Jadi
masing-masing orang itu unik. Jadi punya kekuatan, punya kelemahan. Jadi ini hanya sebagai contoh ya. Sekarang kalau seperti ini gitu, mungkin nggak seperti ini. Jadi satu orang tuh dia hanya bukan milih, dia hanya memiliki kekuatan semua. Contohnya di sini misalnya pintar dan rajin, dan dia juga rajin bersosialisasi. Di sisi lain ada satu orang yang ternyata dia nggak punya kekuatan gitu, kelemahan semua, penyendiri dan malas mikir. Gitu. Ya, ini contoh di sini ya. Jadi sebenarnya kayaknya nggak mungkin ya ada orang yang dia punya kekuatan semua, nggak punya kelemahan. Atau ada orang yang kelemahan semua, nggak punya kekuatan. Jadi pada dasarnya setiap orang itu adalah unik, dia punya kekuatan dan punya kelemahan. Ya. Jadi kita ini sebagai manusia ya, saya juga ya, kalian juga gitu. Kita harus fokus pada kekuatan kita gitu. Bukannya malah fokus ke kelemahan kita. Pada umumnya kita ini ya, termasuk saya juga masih kadang itu fokus ke kelemahan. Saya memiliki kekurangan ini gitu. Jadi pikirannya terfokus untuk wah ini saya punya kekurangan ini, aduh gimana ini gitu. Tapi saya lupa gitu bahwa saya juga punya kekuatan lain gitu. Yang harusnya kekuatan saya itulah yang harus saya fokuskan. Yang kelemahan ini harus kita siasati. Siasatinya itu adalah dengan salah satunya adalah dengan berkolaborasi. Ya. Jadi kalau kita bicara kalian kan dari kelas hacker, hipster, ya, hustler, ya itu kan salah satunya kenapa startup itu harus ada tiga itu ya karena tiga sifat itu saling komplement, saling melengkapi. Ya. Itu adalah kekuatan ketika kekuatan-kekuatan digabung menjadi satu supaya bisa startupnya jalan dengan lancar. Ya. Nah sekarang oke ya intermezzo ini ada kamu lihatnya ada video ya. Videonya ini adalah perlombaan nih. Mungkin di antara kalian udah ada yang pernah nonton, tapi kita lihat apakah seperti yang kalian bayangkan hasil akhirnya. Ini adalah pertandingan kelinci dan kura-kura. Ya. Sekarang menurut kalian menang siapa? Ya, silakan di kolom chat. Menurut kalian menang siapa nih? Kalau ada lomba lari antara si kelinci dengan si kura-kura. Ya. Oke, tadi saya yakin video ini udah sering beredar di mana-mana ya. Kita lihat apakah seperti hasil akhirnya. Oke, kelinci. Oke, satu lagi. Secara logika kelinci lebih unggul. Oke, sekarang kita tonton videonya ya. Oke, kita lihat ya. Once upon a time, a turtle and a rabbit had an argument about who was faster. Oke ya, ternyata si kura-kura yang menang ya.
Oke, sekarang nah, kan tadi ya kita lihat kura-kura menang ya, karena tadi si kelincinya ceroboh ya, dia merasa pede, over confident, terus jadi menganggap remeh, santai-santai, akhirnya kesusul oleh si kura-kura yang pelan tetapi pasti. Ya. Nah sekarang gantian nih, bukan gantian, maksudnya si kelinci penasaran, oh gua harus tantang nih pertandingan ulang. Ya. Nah sekarang kalau menurut kalian ketika pertandingan ulang, siapa kali ini yang akan unggul? Silakan. Ya, jadi putaran pertama kura-kura menang. Nah, si kelinci penasaran kan pertandingan kedua atau apa, pengen penasaran gantian buat lagi. Terus pilihlah yang jawab kelinci. Kita lihat. Oke, satu lagi. Masih ada yang typing. Ini si kelinci kali ini pede banget bahwa dia bisa mengalahkan. Ya. Oke, kita lihat ya. Apakah benar si kelinci? Karena dia udah tahu. Kalian kita lihat ya. Oke ya, benar ya, kelinci. Tapi belum selesai nih. Oke, sekarang lagi. Nah ini pertama kelinci kalah oleh kura-kura. Yang kedua penasaran kelinci menang. Nah yang ketiga gantian nih kura-kura yang penasaran dia nantang kelinci. Nah kalau menurut kalian kali ini siapa yang menang? Kelinci menang pertandingan berikutnya ini. Kira-kira di pertandingan ketiga ini gimana ya? Si kura-kura ini pede banget nih karena kan ada saran, jadi dia pede banget uh, apa namanya pengen menang gitu. Oke, katanya akan nyampainya bersamaan. Nah, kita lihat ya, benarkah dia mereka bisa bersamaan atau siapa yang kali ini akan menang? Kita lihat. Ya, jadi kali ini si kura-kura. Nah, oke ya, kali ini nggak saya stop. Kita lihat.
Ya, jadi itu ya tadi. Ya, jadi kita ada lihat tadi intermezzo aja gimana pertandingan antara kelinci dengan si kura-kura yang sampai 4 kali putaran ya. Nah, kalau kita bisa simpulkan dari apa yang video tadi sajikan ya. Yang pertama ya kura-kura menang karena kelinci menganggap remeh dan terlalu overconfidence gitu ya. Sedangkan kura-kura pelan tetapi pasti, dia konsisten. Lalu yang ketika yang berikutnya kelinci kali ini menang ya, karena memang jalur lomba ada sesuai dengan kemampuan atau kekuatan dari si kelinci. Ya kelinci memang lari lebih cepat dari kura-kura, secara logikanya begitu. Jadi selama dia tidak fokus pada kekuatannya, fokus pada oke, lari saya kencang, ya udah, nggak usah mikirin si lawan kita, si kura-kura di belakang masih jauh, yang masa bodoh, yang penting saya duluan. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi nggak perlu santai gitu ya. Terus yang ketiga, sekarang kura-kura menang ya, karena memang di jalur akhir lomba itu adalah kekuatannya dari kura-kura. Kura-kura ya bisa berenang kan, bisa di air, sedangkan kelinci enggak. Jadi kura-kura memiliki kata lebih gitu dibanding tadi di darat si kelinci. Ya. Lalu yang keempat ya kelinci dan kura-kura sama-sama menang karena mereka berkolaborasi gitu, ya, dimana masing-masing fokus pada kekuatannya dan saling menyiasati kekurangan. Ya. Oke, jadi di sinilah contoh ya apa yang dimaksud tadi, kita fokus pada kekuatan dan kita berusaha untuk mensiasati kekurangan kita. Bukan berarti jadi gini, ketika kita punya kekurangan bukan harus, jadi jangan kekurangan itu disesali, tapi harus kita siasati dan kita lebih baik fokus ke apa yang kita miliki atau apa kemampuan kita. Contoh seringkali ya, ini umum terjadi, ada katakanlah ada seorang siswa yang bukan yang satu ya, dia matematikanya jago, tapi bahasa Inggrisnya jelek. Katakanlah matematikanya 8 terus nilainya. Ya. Lalu bahasa Inggrisnya 5, 6, 5, 6. Nah biasanya, umumnya ya, saya yakin juga mungkin di antara kalian ada yang melakukan hal ini, ketika disuruh milih kursus, akhirnya milih kursus bahasa Inggris. Karena apa? Karena ya saya harus menutupi kelemahan saya dong. Saya harus mengasah kelemahan saya supaya lebih bagus, supaya bisa lebih baik. Dan ternyata berdasarkan penelitian ya, jika dia kursus atau lebih fokus untuk memperdalam matematika, itu hasilnya akan lebih bagus. Jadi misalnya dari 8, dia bisa jadi 10, jadi sempurna. Sedangkan bahasa Inggris, ya, yang dia tadi 5, 6, 5, 6 kursus, mau kursus canggih apapun ya, memang hasilnya akan lebih baik. Tapi lebih baiknya paling hanya 7 atau paling 8. Jadi masih jauh atau masih di bawah dari 10 yang nilai sempurna. Sedangkan tadi matematik, ketika dia fokus ke matematik, maka dia akan mudah untuk mencapai sempurna. Ya. Itu adalah sesuatu yang sering terjadi di keseharian kita. Oke, jadi tadi kan karton ya. Nah ini realnya gitu. Realnya ternyata ada juga yang beneran ngelakuin ini. Gitu. Ya. Sekarang kita bahas talent atau bakat. Apa sih bakat? Nah ini banyak yang mendefinisikan bakat ya. Kita lihat ya, ini banyak sekali. Ini berdasarkan riset, jadi ini berdasarkan tulisan-tulisan dari literatur-literatur dari luar ya. Jadi ada sangat banyak ya. Jadi ada yang bilang bakat itu adalah ability, adalah kapasitas, kemampuan, komitmen, kompetensi, kontribusi, experience, pengalaman, performance, ya, kinerja, traits atau skill. Jadi banyak yang mendefinisikan seperti ini. Ya. Tapi kalau kita mau simpulkan ya, jadi ini referensi saya adalah dari justru orang lokal ya, dari lokal, yaitu Insinyur Rama Royani. Ya. Beliau mendefinisikan bahwa bakat itu adalah pola pikiran, perasaan, perilaku yang alami, berulang-ulang, dan dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Kalau kita nih ya, kita highlight
ya, yang biru ini, pola pikiran, perasaan, perilaku yang alami berulang-ulang, itu kan sebenarnya sama aja dengan sifat. Ya. Jadi sesuatu yang ada di kita yang berulang-ulang gitu, yang alami, memang dari sananya ada. Gitu. Nah, itu adalah sifat. Lalu kita lihat yang merah itu adalah produktivitas. Jadi bakat itu lebih ke sifat yang produktif. Jadi kita ini sebenarnya memiliki banyak sifat ya. Tadi kan ada yang contoh ya, ada yang penyendiri tapi dia rajin, ada yang tadi malas mikir dan sebagainya. Jadi sifat produktif, ada yang tidak produktif. Jadi kita ini harus berusaha mengenali diri kita sendiri dan mengetahui kekuatan dan kelemahan diri kita. Apa sih kekuatan kita? Apa sih kelemahan kita? Jangan sampai kita justru fokus ke kelemahan dan mengabaikan kekuatan kita. Padahal tadi dicontohkan ya. Jadi kalau kekuatan kita itu kita asah, maka kita akan lebih produktif. Oke, ini surveinya udah lama 2014, tapi sampai sekarang saya belum menemukan survei lagi sejenis. Jadi masih bisa dibilang bahwa ini masih bisa dibilang berlaku ya. Berdasarkan survei, 87% mahasiswa Indonesia ternyata salah jurusan. It happen gitu loh. Ini udah dari dulu hal ini adalah terjadi. Ya. Mungkin di antara kalian juga ada temannya yang merasa seperti itu. Ya. Harusnya gue nggak di sini nih. Ya itu udah terjadi ya, kita harus jalani. Oke, sekarang saya mau pilah-pilah nih, ada namanya kuadran aktivitas. Ya. Bisa dibilang yang atas nih passion, yang di bawah adalah yang tidak disukai. Jadi bisa dibilang yang di atas kita rasanya ada passion, yang bawah adalah suatu hal yang tidak kita sukai. Lalu kita bagi lagi, ya, ini adalah yang tidak produktif, ya, ini sebelah kiri ya, tidak produktif. Lalu ini adalah yang produktif, ya. Ada yang produktif. Jadi ini ada 4 kuadran ya. Oke, ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Ya. Jadi sekali lagi kita bagi passion, terus tidak disukai, terus yang sebelah kanan produktif, yang sebelah kiri adalah tidak produktif. Jadi kalau melihat seperti ini, lebih baik kita fokus ke kuadran yang pertama. Suatu hal yang kita sukai ya, adalah passion kita dan produktif. Nah, sekarang ada pertanyaan mungkin ya, emang ada passion yang tidak produktif? Kan saya suka. Nah, kita lihat nanti definisi detailnya. Oke, kita lihat ya. Jadi kuadran satu, kuadran kedua terkait dengan personality. Ya, tadi apa yang ada di dalam internal diri kita. Ya. Nah, di kuadran satu inilah yang terkait dengan bakat. Ya. Oke, kita lihat nih yang passion tapi tadi tidak produktif. Di sini kata kuncinya adalah enjoy. Ya, kita suka. Lalu kita isi gampang ya. Maksudnya ini saya suka, gampang kok ngelakuin ini gitu. Dan saya kalau ngelakuin ini hasilnya bagus. Saya hobi main bola gitu. Enak saya main bola berhari-hari, istilahnya tiap hari saya main bola, senang saya. Hasilnya saya juga sering bikin gol gitu. Tapi ada satu hal yang nggak ada, yaitu earn. Tidak menghasilkan sesuatu ke diri kita. Ya. Ini tadi kenapa dibilang tidak produktif. Oke, kita lihat lagi ya. Nanti itu apa sih? Sekarang kita lihat itu. Nah, ini yang berikut ya. Ini adalah sesuatu yang easy, kita gampang, kita lakuin, hasilnya bagus dan menghasilkan sesuatu, menghasilkan uang misalnya. Tapi kita sebenarnya nggak begitu suka gitu. Kita nggak menikmati gitu melakukan kerjaan ini. Gitu. Nah, ini banyak kejadian ya, khususnya ketika bekerja. Wah, gajinya sih oke, ya gede nih, kerjaannya juga gampang kerjaannya, tapi kok kayaknya hati ini kurang nyaman ya, kurang bisa menikmati, kurang lebih seperti itu. Oke, ini yang kuadran satu, ini yang mau kita sasar, yaitu sesuatu yang ketika kita lakukan kita nikmati dan kita melakukannya dengan mudah, hasilnya mantap, bagus, excellent, dan menghasilkan sesuatu, menghasilkan earn, jadi earn ya, jadi ya bisa hadiah, bisa uang, bisa penghargaan atau lainnya. Jadi intinya di bakat ini adalah
kita melakukan sesuatu itu dengan enjoy, ya, menikmati, juga kita melakukannya mudah, hasilnya bagus, dan menghasilkan sesuatu. Ya, kita lihat di sini, jadi oke ya, ini abaikan ya. Kita lihat di sini, tadi yang saya bilang passion tapi tidak produktif, sebenarnya salah satunya hobi. Banyak orang mengatakan, oh hobi saya menyanyi. Tapi menyanyi hanya di kamar mandi. Bagus suaranya, bagus. Tapi kan nggak menghasilkan uang, nggak. Itu saya minggu saya main bola, sering ngegolin lagi. Ya, tapi ya begitu aja, cuma buat olahraga gitu. Ya seneng-seneng aja, gitu. Tapi nggak menghasilkan uang. Saya bukan pemain profesional. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, yang ini sering disebut kompetensi, ya, makanya tadi saya bilang di dunia kerja kita kompeten, orang kompeten nih, misalnya katakanlah jadi tadi ya pemain sepak bola gitu, kompeten, sering ngegolin gitu, tapi dia sebenarnya nggak menikmati gitu, dia istilahnya jadi pemain bola kepaksa, karena ternyata saya main bola bisa kok, gitu. Bisa ngegolin juga jago dan bisa jadi pemain profesional, tapi setiap main kayaknya saya nggak nikmatin gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, inilah yang kuadran 1 ini adalah yang merupakan kekuatan kita, ya, merupakan bakat kita, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat tadi kan sempat disebut 4E ya. Nah, ini 4E itu apa sih? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama adalah enjoy. Menikmati, kita melakukan hal itu berulang-ulang, kita menikmati terus. Dan kita melakukannya dengan easy, mudah ya. Bukan suatu hal yang sulit kita melakukannya. Lalu juga hasilnya excellent, bagus, ya, perfect, dan bisa menghasilkan sesuatu, ya baik itu uang, hadiah, penghargaan, atau lainnya. Ya. Oke, enjoy, easy, excellent, dan earn. Jadi kalau mau self assessment ya, jadi untuk assessment pribadi, coba aja ya, kalian coba aja aktivitas ya, adakah aktivitas yang kalian merasa enjoy dalam melakukannya, jadi pengennya ngulang lagi, juga melakukannya dengan mudah, hasilnya bagus, dan menghasilkan sesuatu. Kalian lihat apakah ada yang seperti itu ya. Jadi itu adalah kekuatan kalian. Oke, jadi kita lihat mindset buruk kita, bahwa kita manusia memiliki potensi, kekuatan yang akan membuat hasil. Ya. Oke, ini contoh ya. Oh salah nih, jalan terus. Oke ya. Contoh paling sederhana adalah nih, katakanlah nih kampak ya. Kampak ini, kapak. Ini kan ada sisi yang tajam, ada sisi yang tumpul ya. Tentu kita lebih baik mengasah ya sisi yang tajam. Tajam kita makin asah ya makin tajam. Kalau yang tumpul kita asah, mungkin dia bisa aja tajam, tetapi butuh usaha yang sangat lama ya, effortnya besar. Usaha kita untuk mengasah sisi yang tumpul ini untuk menjadi tajam kan susah, repot, berat, lama. Dan ketika kita pakai, tentu tajamnya tidak akan setajam yang sisi yang memang awalnya tajam. Ya. Begitu. Jadi kita punya potensi, ya, kita coba gali, ya, kita asah agar yang tajam semakin tajam, kekuatan kita semakin kuat. Ya. Sehingga ketika kita menggunakan, maka kita akan memberikan suatu hasil yang bermanfaat buat kita atau buat sekitar kita. Oke, jadi udah ada yang melakukan penelitian dan menghasilkan bahwa sebenarnya ada 34 bakat ya. Jadi manusia itu punya 34 bakat. Hanya saja masing-masing bakat itu ada urutannya. Jadi ini urutannya dari 1 sampai 34. Nah, yang urutan yang
Nah, urutan-urutan yang awal inilah yang sebagai merupakan kekuatan kita. Ya. Ini adalah yang kekuatan. Jadi kita harus fokus kepada kekuatan kita ini. Sedangkan yang bakat-bakat yang urutan-urutan belakang ini adalah kelemahan kita sebenarnya. Jadi nggak usah kita fokuskan. Jadi ibaratnya tadi ya kalau kampak, bahwa ini adalah sisi yang tajam. Sedangkan yang ini adalah sisi yang tumpul. Urutan-urutan bawah adalah sisi yang tumpul. Jadi kita harus fokus ke urutan bakat yang teratas. Jangan fokus ke urutan bakat yang di bawah. Karena kita akan stres, kita akan capek, kita akan pusing, dan hasilnya tidak akan bisa baik. Hasilnya hanya bisa dibilang ya rata-rata air. Oke. Jadi ketika mau gimana sih mau urutan bakat, jadi sebenarnya kita bisa cari peran atau pekerjaan yang sesuai dengan ya kita nih harus bekerja ya sesuai dengan sifat kita tadi, yang merupakan sesuai dengan kekuatan kita. Jadi bekerja pada pekerjaan yang sesuai dengan sifat Anda sangatlah penting, karena dengan demikian semangat kerja akan tetap tinggi dan menghasilkan kinerja yang optimum. Tadi itu yang 4E ya, easy, enjoy, easy, excellent, dan earn. Jadi kalau kita nanti kalian lulus bekerja sesuai dengan 4E ini, maka hasilnya akan optimum. Contoh misalnya ya. Dokter orang yang mampu mendiagnosa penyakit dan senang merawat orang. Kalau kalian memilih karir sebagai dokter, maka sifat kalian tuh harus senang analisa. Ya, karena kan mendiagnosa, berarti kalian harus punya kemampuan menganalisa dan dapat merasakan perasaan orang lain dan senang menyembuhkan orang dari penyakit apapun. Nah, itu ada sifat lagi ya. Di sini adalah care dan respon. Nanti kita lihat ya. Lalu yang berikutnya contoh adalah guru, dosen ya. Adalah orang yang senang melihat kemajuan orang lain, senang belajar atau mengumpulkan informasi dan mampu menjelaskan segala sesuatu sehingga mudah dimengerti oleh orang lain. Ada sifat edu dan sifat komunikatif ya. Edu itu adalah edukator ya, memang pembelajar atau istilahnya ya memang untuk pengajar. Jadi banyak orang pintar, canggih, hebat, tapi ketika disuruh mengajar belum tentu bisa. Saya yakin kalian mengalami, karena bisa jadi saya pun diantaranya salah satu yang seperti itu. Banyak yang saya tahu, tapi ketika harus mengkomunikasikan, mengajar, mungkin masih ada error-error atau distorsi di situ. Ya. Tapi kalau misalnya seorang itu memang memiliki sifat tadi edukator dan komunikator, wah itu benar-benar akan menjadi seorang guru atau dosen yang bisa dibilang perfect, yang akan memberikan hasil yang excellent. Lalu contoh berikutnya adalah safety engineer. Jadi orang yang senang di pekerjaan teknik di luar lapangan, ya, rapi, teliti, waspada, penuh tanggung jawab. Nah ini nanti mereka adalah orang-orang yang idealnya memiliki kekuatan ini. Nah ini apa nanti kita di belakang. Kemudian juga berikutnya service engineer dan project engineer. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalian mau seperti apa, lebih baik lihat dulu gitu. Sifat kita ini apa sih gitu, kekuatan kita apa sih, supaya ketika kita memilih peran kita bisa sesuai dengan sifat kita itu. Oke, ini contoh nanti ada, kalau ini adalah yang sederhana. Jadi kalau yang tadi 34 sifat itu kalau kita mau tes, ada tesnya itu berbayar. Nah, kita akan coba tes, jadi nanti kalian akan coba langsung saat ini juga tes ya. Tapi ini adalah 30 sifat aja ya, karena ini yang free memang. Jadi ini 30 sifat. Nanti akan hasilnya kurang lebih seperti ini, dan nanti akan bisa kalian lihat, misalnya kalian cita-citanya jadi humas ya, misalnya nih ya, cita-citanya di humas. Nah, sebenarnya di humas itu ya idealnya dia akan memiliki harusnya memiliki kelebihan di sektor sebelah sini. Kemudian juga berikutnya ketika mau jadi ini pelatihan, jadi guru, jadi dosen ya, ini idealnya dia memiliki kekuatan di sisi yang sebelah sini ya. Oke, demikian juga berikutnya yang lainnya ya, penelitian, nih, pemberitaan, quality control, perencanaan, pemasaran, penjualan, rekrutmen, dan sebagainya ya. Oke, detailnya nanti ya, intinya adalah nih
kita mau coba sekarang juga kalian coba untuk mengetahui sebenarnya kalian memiliki kelebihan apa sih, kekuatan kalian apa. Jadi ini orang Indonesia yang buat, namanya tadi ya Rama Royani, ya, lulusan fisika ITB, ya, jadi angkatan tahun 64. Ya. Jadi meskipun insinyur, tapi ternyata beliau jadi ya ini pengalaman beliau sendiri gitu, masuk fisika, tapi ternyata passion beliau, talent beliau, bakat beliau, ya, enjoy-nya adalah ngutak-ngatik seperti ini gitu. Yang terkait dengan pengembangan manusia, pengembangan SDM, nah, kan jauh ya. Jadi sambil berjalan ternyata beliau dan sekarang beliau membuat aplikasi ini ya. Nah, aplikasi ini web namanya Temu Bakat ya. Jadi nanti kita akan tes ST30, dalam hal ini ada 30 sifat, nanti akan kita lihat kekuatan kalian dan apa sih kelemahan kalian ya. Jadi silakan ya, sekarang kalian akses ya https.temubakat.com. Nanti di situ kalian bisa tes. Nanti kalian bisa lihat hasilnya, bisa di-download hasilnya. Nanti kalau ada di antara kalian yang pengen dibacain hasilnya, silakan info share hasilnya di chat gitu. Nanti akan saya bacakan hasilnya ya. Silakan. Sekarang ini butuh 5 sampai 10 menit kurang lebih untuk mengisi ini. Silakan isi ya. Jadi isi apa adanya ya. Jadi mungkin pertanyaannya agak ngebingungin misalnya, tapi kalian harus berusaha untuk menjawab apa adanya. Jadi nggak ada benar atau salah. Ya, sekali lagi ini nggak ada benar, nggak ada salah. Semuanya adalah benar. Karena setiap orang itu adalah unik. Oke ya, jadi silakan sekarang kalian coba untuk mengakses situs ini. Ya, mungkin butuh 5 sampai 10 menit untuk mengisi. Nanti kalian perlu email karena nanti hasilnya dikirim ke email. Ya. Nanti kalau ada di antara kalian yang ingin hasilnya dibacakan, ya, silakan. Jadi nggak usah merasa, oh saya takut hasilnya jelek. Nggak ada jelek, nggak ada bagus. Ya, karena ini adalah setiap orang punya kekuatan, punya kelemahan. Justru ketika kalian tahu kekuatan kalian dan kalian tahu kelemahan kalian, akan lebih bagus. Kalian bisa fokus ke kekuatan dan mensiasati kelemahan kalian. Silakan ya.
info ya, kalau ada info. Atau kalau udah kayaknya saya lanjut. Kalau ada yang mau dibacain syukur, kalau nggak ada nanti saya ada contoh. Oke, apakah udah selesai atau ada kendala? Selesai. Oke, udah ada yang sudah.
Oke ya. Oke, ini ada lagi yang typing. Oke ya, pada sudah ya. Jadi nanti kalian bisa lihat hasilnya buat kalian masing-masing ya. Tapi sekarang saya mau kasih contoh. Sebentar. Saya mau kasih contoh ini ya. Ini itu ya. Jadi ini memang disediakan oleh situs Temu Bakat untuk ngasih contoh ya. Jadi ini ada namanya Siti Fatlin ya, nanti hasil, jadi kurang lebih nanti kalian juga hasilnya akan seperti ini ya. Jadi nanti cara bacanya adalah yang merah-merah itu adalah yang merupakan kekuatan dari kalian ya. Kekuatan utama, sedangkan yang hitam adalah kelemahan utama kalian ya. Sekali lagi yang merah adalah kekuatan utama, sedangkan yang hitam adalah kekuatan yang hitam adalah kelemahan utama kalian. Yang agak abu ini adalah kelemahan, tapi kelemahannya nggak separah yang hitam. Yang putih adalah netral, sedangkan yang kuning adalah kekuatan, tapi nggak sekuat yang warna merah. Jadi cara bacanya seperti itu ya. Oke, ini contoh ya. Ini kayak ini kekuatan si Fatlin ya. Ini Siti Fatlin, kekuatannya ini udah dirangkum di sini. Ini yang merah. Yang pertama adalah arranger, komunikator, desainer, distributor, motivator, dan strategis. Sedangkan kelemahannya adalah ambasador, analis, commander, kreator, jurnalis, produser, treasury. Ya. Kalau dilihat dari sini ya, yang paling sederhana aja ya, paling sederhana. Ini kita lihat kelemahan. Paling bawah, paling lemah dia adalah treasury. Jadi kaitannya dengan keuangan. Ya. Jadi sebisa mungkin Siti Fadlin harus menghindari pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pencatatan keuangan. Ya. Jangan, atau kalau misalnya mau ngomong sederhananya, misalnya istilahnya ketika disuruh mengatur keuangan, ini nggak terkait dengan jujur atau tidak jujur, tapi ketika harus catatan keuangan itu kayaknya males gitu. Jadi hasilnya nggak akan bagus. Lebih baik di yang di atas ini gitu, yang merah. Arranger, caretaker, komunikator, desainer, distributor, motivator atau strategis ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada di sisi kita lihat di sini merah tapi ada hitamnya ya, hetman, jadi orang apa namanya, jadi yang influencing orang lain, jadi apa, seller, jadi penjual ya, jadi yang suka jadi orang berjualan gitu. Ini kurang cocok. Jadi di sini merah tapi di lain-lainnya banyak hitam. Jadi kalau di sini ada juga yang merah atau kuning ya, nah ini cocok gitu. Oke, di sini juga ada merah ada hitam tapi ini merahnya 2. Dan di sini juga jangan yang tadi treasury, jadi memang hindari yang kaitannya dengan uang gitu. Jadi misalnya milik kuliah ya jangan yang akuntansi misalnya. Oke, terus ini hitam semua sini, ini juga dihindari. Ini yang paling generating ID. Jadi karena ada 2 merah, 3 kuning. Ya, meskipun ada 1 yang ya, hitam ya. Jadi dia ini kalau disuruh mikir ini oke, termasuk oke lah gitu ya. Ketika harus brainstorming, jadi misalnya gini, kalian punya teman seperti ini, kalian butuh masukan, butuh ide, jadi atau ada satu masalah, bisa curhatnya ke orang ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini ada panduannya juga ya. Ada panduannya, ini nanti kalian bisa baca. Jadi ini ada 8 kelompok besar, headman. Ya, jadi aktivitas berinteraksi dengan orang lain dalam rangka mengendalikan, mempengaruhi. Misalnya orator. Nah, ini. Terus networking, aktivitas berinteraksi dengan orang lain dalam rangka kerjasama. Jadi kalau yang banyak merah di networking, ini cocok ya jadi sales misalnya, atau jadi ya orang yang sering berhubungan dengan orang lain. Ini serving, berinteraksi dengan orang dalam rangka merawat, melayani. Jadi tadi misalnya jadi dokter atau jadi perawat.
generating idea ini menggunakan pemikiran intuitif, kreatif tadi ya. Jadi orang yang istilahnya misalnya ya, contoh misalnya kayak kemarin saya sebut konten kreator ya, kurang lebih si generating idea ini bisa banyak ide gitu. Thinking ini adalah menggunakan logika, jadi untuk cocok untuk menganalisa sesuatu ya, karena menggunakan logika. Reasoning, logika untuk mencari atau membuktikan sesuatu. Ini cocok misalnya untuk investigator, membuktikan sesuatu. Jadi peneliti, riset, cocok. Ini elementary, individual yang tidak banyak berpikir dan di dalam ruangan. Jadi yang kerjanya lebih banyak di outdoor. Jadi kalau di dalam ruangan bingung nih, stres gitu. Tapi kalau di luar ruangan senang banget gitu. Technical, ini juga di luar ruangan tapi yang kaitannya dengan teknik. Ya kurang lebih ini rangkumannya. Jadi interpersonal untuk bekerja sama dengan orang lain di sini. Kalau kalian banyak merahnya di sini maka kalian fokus ke pekerjaan yang terkait dengan ini. Bukan berarti nggak boleh ke yang lainnya, boleh gitu. Cuman akan hasilnya buat kalian akan jauh lebih optimum jika sesuai dengan tadi. Yang mana kekuatan kalian. Ini interpersonal, pengaruh orang lain, ya buat jualan, marketing cocok di sini. Ini interpersonal melayani orang lain, ya dokter lah. Tadi perawat. Ini individual menggunakan otak kanan yang intuitif, kreatif, ya jadi artis dan sebagainya. Ini individual menggunakan semangat di luar ruangan, ya tadi olahragawan misalnya. Ini individual di dalam ruangan, ya, jadi dia kalau disuruh kerja di luar ruangan bingung, stres, pengennya ya di dalam. Ini individual menggunakan otak kiri bawah. Jadi kalau otak kiri itu adalah orang yang analis. Nah, makanya gambarnya ini kayak detektif ya. Lalu ini individual menggunakan otak kiri atas. Ya. Ini kaitannya dengan pekerjaan yang berbau teknik. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Ya, di sini ada sampel contoh memilih jurusan di perguruan tinggi. Ini dulu nggak ada nih. Saya terus terang ketika pertama kali saya kenal ini belum ada. Ini saya baru lihat ada ini. Ya. Ini bisa dilihat. Jadi gini, bukan berarti nanti, wah ternyata saya salah jurusan. Jangan berpikir seperti itu. Ya. Karena sekali lagi, kalau kalian misinya benar, bisa jadi valid. Bisa kalian banyak pengalaman. Ya. Jadi belum banyak berinteraksi atau istilahnya kalau orang kerja ya itu belum banyak diputar-putar kerjanya, jadi belum tahu sebenarnya lebih senang yang mana. Oke, ini contoh-contoh ya, jadi kalian bisa baca ya ini. Nah ini contoh misalnya untuk kaitan tadi dengan pekerjaan. Ya. Jadi kalau untuk jadi dokter ya idealnya ini kita harus kombinasi, jadi juga nggak bisa hanya satu bagus terus ya udah ini aja, nggak bisa, karena rata-rata juga orang tadi ya di contoh di atas kombinasi gitu, yang merahnya ada tersebar. Contoh nih misalnya dokter ya lebih bagus kalau dia memiliki kekuatan di caretaker, server, analis, restorer, dan safekeeper. Kalau memiliki semuanya ini ya kekuatan dia ini semua, maka dia akan menjadi dokter yang sangat hebat. Ya, jadi maksudnya gini, ketika cuma ada dua, belum tentu, bukan berarti dia nggak bisa jadi dokter, tetap bisa. Tapi istilahnya ketika dia punya semua ini, maka dia akan jadi benar-benar dokter yang sangat hebat. Jadi kalau hanya punya 2 atau 3 misalnya, ya dokter aja gitu ya. Kan kita juga, mungkin kalian tahu ya, ada sering dengar misalnya dokter A, dokter B, dokter C, wah itu kalau sakit ini lebih baik ke dokter A, dokter B, dokter C. Banyak yang rekomendasi seperti itu. Ya, itu adalah bagian dari dokter-dokter yang bisa dibilang kategori dokter-dokter hebat. Yang bisa jadi mereka memiliki semua sifat ini. Berikutnya ini desain engineer, jadi harus punya branding, harus punya sifat tadi ya, produser, quality control, analis, desainer, kreator. Terus safety engineer juga ini. IT programmer nih, banyak di antara kalian yang dari IT. Jadi kalau bisa ya, itu yang memiliki kekuatan analis, restorer, administrator, safekeeper, strategis. Ini kurang lebih ini. Jadi sekali lagi ketika kalian sekarang katakanlah di Fakultas Ilmu Komputer,
oh saya cuma punya 2 nih, atau malah cuma punya 1, malah nggak ada. Ya jangan langsung berpikir, oh saya harus pindah jurusan, ya nggak harus begitu. Contoh sederhana, saya punya teman dokter, ya, lulusan UI, ya, dia lulus UI berapa tahun yang lalu, sampai sekarang nggak praktek. Karena apa? Dia tetap istilah gini, dia ngerasa sebenarnya dia bukan ya istilahnya ya kalau dianalisa dia bukan memiliki kekuatan-kekuatan yang ada di dokter gitu. Tapi dia punya jiwa bisnis, dia punya kekuatan di bisnis. Nah, akhirnya dia kombinasi. Dia adalah seorang dokter dan dia ternyata passionnya, bakatnya, kekuatannya adalah di bisnis. Akhirnya dia justru malah menjalankan bisnis yang terkait dengan kedokteran. Dalam hal ini dia membuka yang namanya rumah imunisasi, rumah vaksinasi. Itu sempat booming tuh. Ya. Banyak di mana-mana rumah vaksinasi. Jadi apa? Nggak praktek, tapi ilmunya tetap dipakai gitu. Nah, dia punya kekuatan di bisnis, ya udah. Dia ngajak profesornya untuk berbisnis. Jadilah dia. Ada juga dokter lain, saya juga punya kenal, ya akhirnya bisnis alkes. Jadi mungkin nggak fokus di prakteknya, tapi kan udah punya ilmunya, ya, dokter udah punya ilmunya, dan dia punya jiwa bisnis, kekuatannya adalah di bisnis, akhirnya ya dia berbisnis alkes. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi ketika nanti kalian cek, oh ternyata saya bukan kekuatan saya nih di jurusan ini, ya, kalian udah di situ gitu. Jadi tinggal dicari kekuatannya apa, nanti pasti ketemulah jalannya di mana bisa dikombinasikan dengan ketika kita jurusan ini nanti lulus adalah apa gitu. Kita kombinasikan dengan tadi kekuatan kita, maka akan menjadi sesuatu yang menghasilkan. Ya ini implementasinya contoh ya, ini kalau di perusahaan ya, jadi kalau perusahaan merekrut orang bisa juga menggunakan cara ini. Nanti ketika mau mencari orang sales, maka akan cari yang banyak merahnya di sisi ini. Ya. Untuk mencari customer service misalnya, maka dia akan mencari yang banyak merahnya di sisi yang pelayanan ini. Orang yang tugasnya riset gitu, maka dia akan cari yang kaitannya di sini. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke, ini bidang-bidang usaha. Oke, ini penjelasan ya. Di sini ada penjelasan tadi, ambasador itu apa sih? Gitu. Terus ini administrator itu apa sih? Nah, ini detailnya di sini. Analis itu apa? Ya, itu apa? Ya. Jadi ini udah tracker itu apa? Oke ya. Sekarang kita diskusi atau tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, ini di atas ada pertanyaan dari Ainur Rahma, kelemahan itu bisa jadi kekuatan tidak ya Pak? Ya kalau memang itu benar-benar kelemahan ya nggak bisa. Ya. Kelemahan ya udah terima aja gitu. Jangan tadi ya, tadi yang contoh kampak ya. Ada kapak sisi tajam, sisi tumpul. Bisa nggak nih yang tumpul jadi tajam? Ya bisa aja gitu. Tapi hasilnya nggak akan tetap optimal gitu. Kita udah capek nih. Lagi juga ngapain kita ngasah yang sisi yang tumpul gitu. Kalau dipakai untuk motong juga ya udah, kenapa nggak kita asah yang udah sisi tajam aja. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Terus terima, maksudnya itu kan varian dari Tuhan. Allah sudah memberikan kita kekuatan dan kelemahan. Jadi, harus fokus ke ya, kita bahwa saya tertentu. Saya memiliki kekuatan dan memiliki kelemahan. Maka tujuan saya diciptakan adalah untuk memanfaatkan kekuatan yang saya miliki. Maka saya harus fokus ke kekuatan saya itu, bukan malah ngurusi kelemahan saya itu. Ya. Kita terima. Lalu gimana caranya tadi mensiasati? Ya kita harus kolaborasi.
Jadi ketika bikin startup, itu tadi ada yang hacker, ada yang hipster, ada yang hustler. Nggak bisa satu orang semuanya. Kurang lebih seperti itu. Oke, silakan yang lain. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang malah yang mau share hasilnya silakan. Jadi kalau mau baca-baca sendiri juga sebenarnya udah sangat jelas. Memang butuh waktu ya, butuh waktu untuk memahami, tapi istilahnya sudah cukup jelas. Oke, silakan jika ada lagi yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada lagi, kita dulu ya. Dan nanti kalau ada lain waktu, saya diminta lagi mungkin nanti dari lain yang mungkin agak keluar yang teknik karena sehari-hari bicara tentang artificial intelligence, kita cari sesuatu yang mungkin bisa menambah wawasan buat kita semua ya. Oke, baik. Terakhir ya, ini juga buat yang puasa mungkin 1 jam lebih, sedikit lagi udah buka ya. Jadi ini kita yang ngabuburit lah ya, ngabuburit sambil membahas sesuatu tentang bakat ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian dan buat saya juga. Jadi semoga apa yang kita diskusi ini bisa membuat kita semua juga diberi keberkahan olehnya, dan semoga kita selalu diberi kemudahan, kesehatan, keselamatan dalam segala aktivitas kita. Semoga pandemi segera berlalu supaya kita bisa beraktivitas normal seperti biasa. Baik, sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada yang raise hand, silakan. Mungkin baru keinget ada tatip, tanya silakan.